Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Akan datang suatu masa di mana seluruh manusia, mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Hufatan uratan ghurla, kondisinya pada waktu itu telanjang bulat, tanpa alas kaki, tidak berbusana sehelai benang pun. Dan saat itu manusia berkumpul fi ardin wahid, di bumi yang sama yang namanya padang mahsyar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lang tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an arba'i khisalin." Pada waktu itu tidak akan bergeser sedikit pun telapak kaki manusia di hari kiamat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'ala an arba'i khisalin, sehingga Allah menyodorkan 4 pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan. Apa 4 pertanyaan tersebut? Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurmu kau habiskan untuk apa. Yang kedua, an sababihi fima ablahu, tentang masa mudamu kau gunakan untuk apa. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartamu dari mana kau dapatkan dan kemana kau tasarufkan. Yang keempat, an ilmihi madza amila fihi, tentang ilmu yang kau dapat, bagaimana caramu mengamalkan. 4 pertanyaan ini tidak satu pun manusia terlewatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh manusia harus menjawab. Yang pertama, tentang umur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang umur kepada kita? Karena umur itu al-umru jauharatun la qimata lahu wala badalahu wala audalahu. Umur yang Allah amanahkan kepada kita itu seperti mutiara yang tidak ternilai harganya. Wala badalahu, dan dia tidak bisa terganti oleh apapun. Wala audalahu, dan kalau sudah terlewat, umur itu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Di dalam kitab Risalatul Muawanah dijelaskan bahwasanya nasib kita nanti di akhirat tergantung bagaimana cara kita menggunakan umur yang Allah berikan ketika di dunia. Umur yang Allah berikan, kata Rasul, hasadu ummati min baina sittin wa sab'in, paling tidak umur umatku kisaran antara 60 sampai 70 tahun, dan itu sangat sedikit dan sangat sebentar. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia, jangan terlena dengan yang sebentar, jangan tertipu dengan yang sedikit. Tapi ingat, yang perlu Bapak garis bawahi, yang sedikit dan sebentar ini justru akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Apa yang kita tanam di dunia ini nanti yang kita tuai di akhirat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita menanam kebaikan, pasti yang kita tuai adalah kebaikan. Tapi kalau kita menanam keburukan, pasti yang kita tuai adalah keburukan. Dan itu semua tergantung dengan umur yang kita gunakan ketika di dunia ini. Karena ketika kita sudah mati, tidak ada lagi amal ibadah.
Ketika kita sudah mati, tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Ketika kita sudah mati, tidak ada lagi memperbaiki kesalahan. Berapa banyak jutaan manusia yang terkubur di dalam tanah, yang pipinya ditempelkan di liang lahat. Mereka semua berkata, minta dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula akharna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ya Allah, seandainya Engkau bisa menangguhkan kematianku, hidupkanlah aku kembali ke muka bumi ini. Ila ajalin qarib, barang sebentar saja ya Allah. Ketika kami sudah dihidupkan lagi, kami berjanji ya Allah, nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, kami akan mengikuti perintahmu dan kami akan mengikuti ajalan Rasulmu. Apa yang terjadi ketika kita sudah masuk ke dalam liang lahat? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, umur yang Allah berikan kepada kita sedikit dan yang sebentar ini, mari sama-sama kita gunakan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bagaimana cara kita berbuat baik? Di dalam kitab Nasoil Hibad adalah fa inna jawamil umur turja'u ila khoslataini at-ta'zim lillah was-safaqu li khalqihi. Sesungguhnya semua urusan yang Allah perintahkan kepada hambanya, turja'u ila khoslataini, itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah. Yang kedua was-safaqu li khalqihi, dan berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan yang pertama tentang umur. Pertanyaan yang kedua, an sababihi fima ablahu, tentang masa mudamu kau gunakan untuk apa? Kenapa masa muda yang ditanyakan? Karena ketika kita masih muda, badan masih sehat, fisik masih kuat, darah mengalir dengan deras, hawa nafsu sedang bergejolak, potensi berbuat baik dan berbuat buruk sangat mendominasi. Ketika kita masih muda, kita mampu melakukan kebaikan, dan juga sebaliknya kita juga mampu melakukan keburukan. Oleh karena itu, masa muda adalah merupakan cerminan kita untuk menghadap kepada Allah dalam keadaan bahagia atau celaka. Karena sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, idza balagha arba'ina sanatan falam yaghrib khairu syarrahu falyatazahhaz ilan nar. Ketika manusia sudah mencapai 40 tahun namun kebaikannya tidak lebih mendominasi daripada keburukannya, maka siap-siap masuk ke dalam api neraka. Wa fi riwayatin ukhra, dan dari riwayat yang lain, idza balagha arba'ina sanatan falam yaghrib khairu syarrahu yamsau asyaitonu wajahu wa yaqulu bi abi wajhun la yuflihu. Ketika manusia sudah mencapai umur 40 tahun namun kebaikannya tidak lebih berat daripada keburukannya, maka setan akan mengusap wajah kita, wa yaqulu, dan dia berkata, bi abi wajhun la yuflih, demi bapakku iblis, ini adalah wajah yang tidak akan pernah beruntung. Artinya apa? Masa muda adalah masa yang paling menentukan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, gunakan masa muda kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pertanyaannya adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartamu, dari mana kau dapat dan kemana kau tasarufkan. Harta ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Yang perlu kita sadari betul bahwasanya setiap harta yang kita dapat dari jalan yang baik, maka juga harus ditasarufkan ke tempat yang baik. Kita infakkan,
kita sedekahkan. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, karena sesungguhnya di dalam harta-harta kita ada hak orang lain yang meminta dan yang tidak meminta. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil wa kullu sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti halnya dia menanam satu biji benih, yang mana dari satu biji tersebut tumbuh 7 tangkai dan masing-masing tangkai tumbuh 100 biji. Artinya setiap kali kita sedekah akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita akan ditanya an ilmihi madza amila fihi, tentang ilmu bagaimana caramu mengamalkan. Oleh karena itu, ilmu yang kita dapat, bersegeralah untuk mengamalkannya mumpung masih ada waktu. Hadirin rahimakumullah, 4 perkara ini suatu saat dan menjadi satu kepastian akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita dapat mempersiapkannya sedini mungkin agar menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menjawab 4 pertanyaan dengan amal-amal soleh. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri pribadi khususnya dan buat para hadirin umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.